Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah Teknik Biomedika. Oke, di video ini kita akan membahas tentang fungsi dan mekanisme dari jantung. Yang diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini dapat memahami fungsi dan mekanisme dari jantung. Yuk, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, selain otak ya, tubuh kita memiliki organ lain yang sangat penting, yaitu jantung ya. Jantung di sini memiliki fungsi utama, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nah, apa yang sebenarnya dipompa? Ini adalah darah. Nah, kenapa darah perlu dipompa? Kita perlu tahu dulu apa fungsi dari darah ya. Salah satu fungsi dari darah dalam hal ini adalah sel darah merah, itu memiliki fungsi sebagai media transport. Ya, media transport apa? Media transport dari seluruh kebutuhan sel ya, agar bisa tetap hidup. Sel apa saja ya? Sel dari seluruh tubuh ya. Baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh selnya itu disuplai oleh darah ya. Apa saja contohnya? Seperti nutrisi, oksigen ya, kemudian air, dan misalkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh ya. Sisa-sisa metabolisme dari setiap sel itu juga nanti dibuang ke sel darah merah. Oleh karena itu, sel darah merah perlu selalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di jantung ini terdapat 4 buah ruangan, ya, di mana ruangan yang bagian atas ini istilahnya adalah atrium atau serambi, ya. Sedangkan ruangan yang di bagian bawah ini adalah ventricle atau bilik. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan gambar jantung, ya kalian pernah lihat gambar jantung dari internet atau dari buku, pasti kalian melihat ada istilah kanan, ya itu di sebelah kiri gambar, sedangkan istilah kiri itu di sebelah kanan gambar, ya. Kenapa ya hal ini dilakukan? Ini agar memudahkan para dokter ya ketika melakukan pengamatan. Jadi ini adalah pengamatan dari sudut pandang dokter terhadap pasien gitu. Jadi ibaratnya seandainya kalian adalah dokter, saya adalah pasien, maka sisi sebelah kanan saya ya kalian anggap sisi sebelah kiri ya, sedangkan sisi sebelah kiri saya seakan-akan sisi sebelah kanan kalian ya. Jadi jangan dipertanyakan lagi ya kenapa gambarnya memiliki keterangan yang terbalik terhadap posisinya. Oke. Yuk kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu di sisi sebelah kanan ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa tubuh kita itu memiliki sisa-sisa metabolisme. Sebagai contoh misalkan adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida tersebut itu akan dikumpulkan secara bertahap di ruang yang namanya atrium kanan ini ya. Kemudian oleh ventrikel kanan dipompakan ya ke paru-paru ya, melalui pembuluh pulmonaris ini ya. Nah, di paru-paru itu terjadi pertukaran gas ya. Jadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen ya, sehingga darah sekarang sudah kaya dengan oksigen. Nah, darah yang sudah kaya dengan oksigen tersebut dikumpulkan secara bertahap di atrium sebelah kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui ventrikel sebelah kiri ya, dipompakan ke kepala, ke tangan, ke seluruh tubuh ya. Dan darah itu yang sudah memiliki oksigen nanti akan digunakan oleh sel dan kembali sisa-sisa metabolismenya dikumpulkan lagi secara bertahap di bagian atrium sebelah kanan ini ya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan ya, atau kalau kalian dengarkan jantung ya, itu terdapat 2 buah bunyi ya. Kalau di dunia kedokteran disebut dengan bunyi loop dan bunyi dup ya. Bunyinya loop dup, loop dup, loop dup seperti itu ya. Nah, bunyi itu datangnya dari mana? Bunyi itu adalah benturan dari 4 buah katup yang berada di dalam jantung. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada pintu-pintu ya. Pintu-pintu yang hanya terbuka pada satu arah saja. Sebagai contoh, pintu yang pertama ini pada atrium, menghubungkan antara atrium dan ventricle ya, ini satu arah saja. Ibaratnya seperti pintu-pintu di rumah kalian lah ya, yang hanya bisa didorong tapi nggak bisa ditarik, seperti itu ya. Bukan seperti pintu-pintu di minimarket ya, yang tulisannya dorong saja tapi ternyata bisa ditarik ya, itu pintu 2 arah. Nah, ini adalah pintu 1 arah.
sehingga darah itu hanya bisa mengalir pada satu arah saja dari ruangan tertentu ke ruangan selanjutnya. Nah, bunyi loop itu adalah bunyi penutupan dari katup yang berada di atrium ya. Di sini baik atrium kanan dan atrium kiri itu bunyinya loop ya. Sedangkan bunyi dup itu selanjutnya, yaitu bunyi benturan dari penutupan katup baik katup pulmonalis atau katup aorta yang ada di sini ya. Nah, fungsi katup ini mengakibatkan ketika ventricle, sebagai contoh ya, misalkan saya menggambarkan ventricle sebelah kanan, ini ketika dia melakukan kontraksi otot jantung, maka darah itu hanya mengalir pada pembuluh pulmonalis saja ya, sedangkan darah tidak bisa kembali ke atrium sebelah kanan. Ini akan berbahaya ya. Kerusakan katup ini disebut dengan jantung ya, jantung bocor ya. Nah, itu kalau kalian pernah dengar istilah jantung bocor, nah itu adalah kerusakan pada bisa saja pada salah satu katup ini. Ya, bisa diperhatikan dari bunyi dup-dup tersebut. Ya, mungkin itu saja yang di video ini yang akan saya jelaskan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.